Guys, meneruskan gebrakan laptop di bawah 1 kilogram, Axio akhirnya mengeluarkan laptop terbarunya mereka di penghujung tahun 2025 ini. Nah, laptop ini guys, pakai prosesor AMD dan harganya tetap di bawah 10 juta rupiah. Nah, ini cocok banget nih, terutama buat lo semua yang lagi nyari laptop dengan performa tinggi, kemudian layarnya OLED guys, dan pas dipakai untuk kerja dan juga hiburan. Kira-kira semenarik apa laptop terbaru dari Axio satu ini? Langsung aja kita review, bro. Kenalin brother, ini dia Axio Hype RX8 OLED. Laptop ini tuh tipis, enteng, dan enak gitu buat dibawa kemana-mana. Performanya juga ngebut ya, dan nyaman banget ya buat dipakai kerja. Go far, stay light. Di kelas harganya sih menurut gue ini ramah di kantong banget ya guys. Dan kombinasi bobot di bawah 1 kg plus layar OLED yang masih jarang banget. Ini tuh ngebikin punggung gue auto bilang makasih banget sama Axio. Soalnya laptopnya jadi nggak berat bro. Nah kalau kita lihat secara desain, positioning si Hype RX8 OLED ini jelas menyasar pengguna mobile yang maunya tuh enteng dibawa gitu ya. Kemudian laptopnya enak dilihat, tapi tetap ngebut guys untuk kegiatan sehari-hari. Mulai dari buat nugas, kemudian kerja hybrid, ngedit konten ringan, sampai gaming tipis-tipis brother. Seperti yang kalian lihat, sasis magnesium alloy-nya tuh bikin body kerasa mantep banget ya, dan nggak kerasa kaku gitu. Sementara buat dimensinya, ini Axio Hype RX8 OLED, selain ringan dan juga tipis guys, ketebalannya cuma 1,2 cm aja. Lebarnya ini cuma 31 cm dan tinggi 22 cm. Terus buat buka tutup engselnya, ini juga lancar dan stabil banget ya. Ini tuh bisa dibuka sampai 180 derajat bro. Lu mau ngetik di kereta ataupun meja cafe yang agak goyang pun, ini nggak bikin layarnya tuh pelintat-pelintut gitu guys. Apalagi layarnya tuh gemeter. Kemudian kalau kita lihat ini decknya juga minim flex ya, kemudian palm restnya juga nyaman, dan finishingnya guys ini nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Ditambah lagi bezel layarnya itu tipis, feelsnya juga kayak laptop premium belasan juta gitu. Sementara di bagian covernya ini tuh ngasih tampilan yang simple dan juga minimalis ya. Cuman ada inisial X di pojok kiri atas buat nambah looks yang lebih profesional gitu. Intinya sih menurut gua ini tipe laptop yang siap kerja mobile banget tanpa drama lah. Simple, berkesan mewah, dan diselipin di sleeve tipis pun juga aman banget nih guys. BTW kalau kita ngomongin soal layarnya ya, Doski ini pakai panel OLED, luasnya 14 inci dengan rasio 16:10 Full HD+, dengan color gamut yang mencapai 100% sRGB, dan juga DCI P3-nya ini 100% guys. Gua rasa buat sebuah laptop daily, jelas banget ini enak ya tampilan visualnya. Mengingat kebutuhan profesional kerja kan biasanya butuh laptop dengan akurasi warna yang tinggi nggak sih guys? Semisal nih buat pekerja advertising, ataupun kang cetak, atau bahkan untuk color grading seperti buat edit video gitu bro. Nah Axio Hype RX8 OLED ini cukup menguntungkan banget sih menurut gua. Karena warna di layar sama hasil printnya itu sama bro. Terus kalau kita lihat area vertikalnya, ini jadi lebih tinggi ya. Enak banget buat ngetik panjang, baca dokumen, dan urus spreadsheet. Kalau kita pakai buat nonton, warna layarnya tuh hidup banget guys. Hitamnya tuh bener-bener hitam gitu. Dan pergerakannya tuh halus pisan. Hal yang jadi pembeda besar nih tentunya ada pada layar OLED-nya. Panel 14 inci dengan rasio kerja yang nyaman. Kemudian WUXGA 16:10, 100% sRGB dengan respon time 0,2 milisecond. Dan maksimum frame average 400 nits. Ini ngebikin transisi gambar tuh kerasa halus banget loh. Animasi UI-nya juga rapi ya. Dan ghosting tuh berkurang guys pastinya. Bahkan tetap nyaman ya dipakai di luar ruangan walaupun di bawah terik sinar matahari bro. Nah faktor ini nih yang ngebikin nonton film gelap itu jadi kelihatan jelas guys. Dan buat desainnya juga ringan sama konten harian dengan akurasi warna yang bikin pede banget. Singkatnya, layarnya tuh bikin kita betah bro. Gak cuma desainnya yang cakep dan layarnya yang oke juga nih guys, tapi port konektivitasnya juga lengkap. Di sebelah kanan ada satu USB-C 3.2 Gen 1, kemudian ada audio jack combo 3,5 mili, ada satu USB-A ya 3.2 Gen 1, dan di sebelah kirinya ini ada slot Kensington, ada port HDMI 1.4, kemudian ada dua port USB-C 3.2 full function. Jadi buat data, power, ataupun video ini aman banget guys. Total ada 3 port USB-C. Jadi kalian tuh bisa charge, kemudian display out, dan juga transfer data dengan fleksibel banget di laptop ini bro. Untuk Wi-Fi-nya juga udah pakai Wi-Fi 6 ya, jadi kerasa stabil banget untuk kita pakai meeting online nih guys. Intinya sih buat dipakai sehari-hari ini enak banget ya. Presentasi jadi cepat, layar eksternal juga lancar, pindah file juga gampang banget nih tanpa harus ribet bawa dongle bro. Bergeser ke bagian keyboard dan juga touchpad-nya. Yang mana layoutnya tuh menurut gue familiar banget ya, dan enak buat kita pakai ngetik panjang. Ada backlight putih 3 tingkat kecerahan yang bisa kita atur pakai tombol F9. Kemudian tombol powernya juga terpisah nih, jadi minim salah tekan. Touchpad-nya pun presisi. Kalau gue pakai buat gesture 3-4 jari, ini responsif bro.
Klik fisiknya juga kerasa ringan banget nih, kemudian membrannya juga berasa lembut ya, dan gak berisik gitu kalau kita bandingin sama laptop lain di luar sana. Intinya, kalau masalah keyboard dan juga touchpad, ini gue no complaining bro. Lanjut, sekarang kita bakal bahas soal performanya guys. Yang mana laptop ini pakai prosesor AMD Ryzen 7 Pro 6850U, 8 core 16 thread Zen 3 Plus guys, dengan Radeon 680M. Nah, karakter performa hariannya itu terbilang gesit ya, tapi irit bro. Terbukti nih pas gue pakai buat buka belasan tab, kemudian jalanin chat di apps, dengerin musik sambil ngedit gambar dan juga renderingan buat sosmed guys, itu bisa berjalan lancar banget tanpa adanya lag. Terus gue juga coba nih buat ngedit video 1080p guys, gue pakai video potongan pendek aja nih, kemudian transisinya standar dan sedikit gue kasih teks animasi. Hasilnya itu masih aman banget bro. Gak cuma itu aja ya, gue juga nyobain main game Dota di laptop ini guys dengan settingan default. Itu masih asik banget kok dan aman. Intinya cocoklah buat healing nih kalau misalkan lo semua abis capek kerja bro. BTW buat mendukung performanya ya, laptop ini juga punya sistem pendinginan satu kipas plus satu heatsink dengan 2 heat pipe. So buat kerja kantoran di mode balance, itu kipasnya bakal tenang banget ya, nggak akan berisik guys. Jadi kalau misalkan lo lagi meeting online, nggak bakal keganggu sama suara kipas yang berisik bro. Tapi kalau misalkan kita gas laptop ini dipakai buat ekspor, kemudian kompres ataupun batch gambar, barulah suara kipasnya tuh mulai kedengeran guys. Tapi performanya tetap stabil kok. Nah, sepengalaman gue nih ya, main Dota tadi, itu durasi kurang lebih 30 menit guys. Bagian tengah keyboardnya memang berasa agak sedikit hangat, sekitar 42 derajat Celcius. Sementara area WASD-nya guys, ini kerasa lebih adem. Palm rest-nya juga tetap nyaman kok buat ngetik bro. Sementara buat RAM-nya sendiri sudah 16 GB LPDDR5 dual channel guys, tapi sayangnya ini nggak bisa di-upgrade. Ya buat kebutuhan kerja hybrid ataupun bikin konten-konten ringan, menurut gue sih ini udah lebih dari cukup banget bro. Tapi untungnya SSD 512 GB-nya tuh bisa di-upgrade. Tapi ini yang single-sided doang guys, bukan yang dual-sided. So pastiin banget ya, lu harus pilih tipe yang tepat kalau mau upgrade nih bro. BTW kalau kita ngomongin daya ya, baterai 60 Wh di bobot segini tuh pas banget loh buat mobilitas. Sebagai contoh, gue pakai buat play YouTube nih di mode baterai saver, itu bisa tembus sampai kurang lebih 10 jam. Terus kita pakai buat multitasking seharian, itu aman banget guys, nggak harus panik nyari colokan. Kemudian charger USB-C 65W ini nih, jadi nilai tambah banget karena bisa dipakai buat ngecas handphone. Bahkan laptop ini tuh bisa jadi power bank buat ngecas HP juga bro. Nah, kalau kita ngomongin soal keamanan ataupun garansinya guys, slow banget karena Axio udah nggak harus ditanya lagi guys. Sebagai seri Pro, prosesornya udah ngebawa Microsoft Pluton untuk fitur keamanan. Nah, di sisi after sales-nya, Axio juga menonjolkan banget yang namanya ADP, Accidental Damage Protection. Ini jadi nilai tambah banget nih kalau kita compare sama pesaing di kelas harganya bro. BTW buat lo semua yang belum tahu apa itu ADP, lo bisa cek video Pricebook guys, yang kita ngebahas tuh review Axio 5 AMD X3. Nah di situ kita bahas tuntas tuh tentang ADP-nya Axio. Terus kalau mau klaim garansi ini mesti kemana bang? Slow banget guys, karena Axio udah punya 183 titik service center di seluruh Indonesia. Dan mereka udah kerjasama sama Indomaret nih untuk drop point service centernya. So kesimpulannya nih ada 4 hal yang bakal lo dapetin dari Axio Hype RX 8 OLED ini guys. Pertama, performa Ryzen 7 Pro plus 680M di kelas harga segini itu di atas rata-rata banget guys. Yang biasanya tuh masih ngasih Ryzen 5 atau Core i5. Yang kedua, sasis magnesium alloy-nya ini guys, ringan banget tapi tetap kuat. Nah ini tuh bukan aluminium biasa loh bro. Kemudian ketiga, layar OLED plus Ryzen 7 di harga segini tuh semacam kayak anomali gitu guys, yang susah kita cari tandingannya langsung di luar sana. Apalagi udah ada ADP-nya bro. Keempat, baterai 60 Wh-nya ini loh guys, bikin lu tenang banget lah seharian kerja di luar. So, kalau misalkan lo semua pekerja hybrid, mahasiswa, ataupun kreator pemula yang butuh laptop ringan, layar bagus, dan performanya tuh lincah buat kerja harian, jelas banget ini laptop bisa jadi jawabannya bro. Bagaimana brother? Apakah ada yang mau ditanya soal laptop ini? Langsung aja kita diskusikan di kolom komentar. Dan seperti biasa, buat lo yang pengen ngetakis laptop terbaru dari Axio ini, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description guys. Beo pamit. Assalamualaikum.